jadi untuk video kali ini video setelah kemarin kita melakukan road trip, one day trip dengan nama proper trip yang diikuti oleh berbagai macam style modifikasi. Dan untuk proper trip kemarin itu didominasi sama aliran-aliran racing yang ya keren-keren. Jadi bisa kenceng, dan mau nggak mau gerombolan saya dan teman-teman yang stylenya itu statik itu harus ngimbangin kecepatan mereka gitu. Dan kemarin si Brio ini di tol sempet saya geber sampai 158 km per jam. Terus si Etios Wildan iki sempet 140 ya. 140. Kemudian si Denny kayak gendeng. Denny itu kemarin sempet bejek lari sampai 200 km per jam. Iki wong kentir iki. Tapi terus kemudian kesepakatan bersama-sama tentuin kecepatan. Dan akhirnya kemarin rata-rata pulang perginya kita kecepatan 100 sampai 120 km per jam buat memenuhi aturan dari batas minimum dan maksimal di tol gitu. Dan berhubung kemarin itu di tol itu jalannya nggak se-friendly kayak di kota-kota, jadi antara sambungan ke cor dan aspal itu masih begitu kerasa buat mobil kita ya. Soalnya ini kan ban tipis, pendek, dan kemudian suspensinya itu rigid. Jadi karena penasaran dan mumpung Wildan di sini, untuk hari ini kita bakal ngecek kolongnya. Apakah di kolong antara dua mobil ini ada kerusakan parah atau enggak? Kita coba cek. Terus kemudian setelah itu kita mau perawatan di mobil masing-masing, yaitu ganti oli. Karena kemarin sebelum berangkat itu belum sempat ganti oli, dikarenakan belum lama ganti oli. Jadi eman-eman kalau misal kemarin berangkat terus ganti oli. Jadi karena ini udah melewati piro wingi Jogja Ngawi bolak-balik. Untuk PP Jogja Ngawi itu totalnya sekitar hampir kurang lebih 300 km. Dan saya rasa untuk penambahan kilometer tersebut untuk hari ini cukup untuk melakukan penggantian oli. Yowes, kita coba dongkrak satu-satu dan kita bandingkan rusak parah mana, terus kemudian kita ganti oli. Dan di sini ini udah didobrak semua. Ini udah lumayan cukup lah buat ngolong. Ini juga udah. Tinggal kita lihat kolongnya untuk komparasi mana yang lebih rusak. Nah, ini kurang lebih untuk kondisi kolong si Brio. Untuk bagian kalter mesin ini masih aman, belum ada bekas-bekas. Terus kemudian yang parah itu di bagian cross member nih. Ini sampai ngelipet. Di sini ada bekas-bekas lecet. Di tengah itu juga ada. Terus kemudian di engine mounting bagian tengah ini juga ada. Untuk sebelah kiri juga ada. Dan kita coba lihat bagian bodi tengahnya. Nah, untuk bagian tengahnya tuh, ini full lecet-lecet dari belakang cross member itu sampai belakang sini. Ini lecet-lecet. Terus kemudian di bagian pipingnya, center pipe knalpotnya ini juga nih penyok. Terus tengah situ juga lecet-lecet. Ini tengah rangkanya juga lecet. Ya wis, wajar lah setelah berpergian jauh yang didapat gitu. Nah, sekarang kita coba cek kolong si Etios. Ini karena udah pakai pelindung kalter. Ini kemarin custom sendiri pakai plat. Dan yang mentok-mentok ini pelindung kalternya. Jadi ini berguna banget ya. Mungkin next bakal saya pasangin di si Brio. Soalnya ini melindungi bagian inti dari mobil. Terus kemudian di bagian cross member juga sama, kanan kiri. Terus kemudian center pipe nya juga sama tuh lecet.
Nah ini untuk kolong tengah si Etios. Ini sasis kanan kiri ini kena bekas-bekas lecet. Terus kemudian piping tengah juga ada bekasnya. Terus ini juga top. Ya wis ngene iki nek mobil tukoke pake di sini. Mobil tukoke pake. Dan untuk kondisi kolongnya seperti yang kalian bisa lihat. Jadi untuk perbandingannya itu nggak ada yang lebih parah dan nggak ada yang lebih mendingan. Semua itu saling melengkapi. Jadi untuk si Brio ini parahnya di bagian sasis tengah, bodi tengah. Terus kemudian si Etios ini parahnya di bagian bawah mesin. Soalnya posisi mesin si Etios ini lebih turun daripada si Brio. Punya si Brio ini kan kalternya tadi masih aman, belum ada tanda-tanda kelecetan. Tapi bagian tengahnya ini udah ora karu-karuan. Dan sebaliknya di si Etios ini. Itulah risiko dari style-style mobil seperti ini. Tapi resiko-resiko itu ketutup sama senengnya ya Will. Puas saya bangun mobil ini. Puas lah. Apalagi bisa dipakai buat harian. Nah, itu yang tentu poin intinya. Jadi dua mobil ini benar-benar full daily kilometer, bahkan iso ngalang-ngalangi taksi. Dan untuk selanjutnya kita bakal ganti oli dua mobil ini. Oke, jadi di sini oli yang bakal saya pakai di si Brio dan si Etios. Untuk di si Brio ini saya seperti biasa saya masih pakai Top One Sensation. Dan kenapa saya masih tetap pakaikan Top One Sensation? Soalnya buat saya daily, full daily. Terus kemudian buat saya road trip kemarin. Terus kemudian buat macet-macetan, dimana di Jogja ini udah mulai macet. Terus kemudian saya pakai di suhu panas dan dingin, itu tetap menjaga mesin tetap bagus gitu. Dan untuk si Brio ini pakai Top One Sensation yang SAE nya 5W strip 30. Terus kemudian untuk si Etios ini pakai yang Top One Sensation SAE 10W strip 40. Kenapa berbeda antara si Brio sama si Etios? Soalnya untuk si Brio ini 5W strip 30 itu tekstur olinya itu lebih encer gitu daripada yang 10W strip 40. Soalnya di mesin si Brio ini kan belum terlalu berumur. Soalnya ini kan mobil tahun 2018 yang dimana untuk sampai video ini dibuat ini baru berumur sekitar 4 tahun jalan 5 tahun. Tapi untuk si Etios ini kenapa dipakaikan yang 10W strip 40? Soalnya tekstur oli dari 10W strip 40 ini lebih kental gitu. Yang karena umur si mesin Etios ini udah lumayan berumur. Soalnya ini kan tahun 2013 yang hampir menginjak 10 tahun. Jadi kalau misal dikasih oli yang teksturnya itu encer, itu takutnya rembes di bagian seal dan pepak-pepaknya gitu. Jadi mau nggak mau kita pakaikan yang 10W strip 40. Oke, jadi ini udah selesai semua pengecekan kolong pasca road trip sama perawatan si Brio dan si Etios dengan cara mengganti olinya pakai Top One Sensation. Nah, untuk bagi kalian yang mungkin mau atau minat pakai oli Top One, kalian nanti bisa cek kolom deskripsi buat pembelian
olinya. Nah untuk mungkin segini dulu video kali ini dari saya. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka video ini jangan lupa tekan jempol ke atas. Kalau ada yang perlu tanyakan silahkan komen di bawah. Dan kalau kalian cocok dengan konten-konten yang saya buat, kalian bisa subscribe channel saya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Keep terus and see ya. Yo ngene iki nek misal alate amatiran Untak kabehan. ora ono persiapan langsung gas-gas mancal ae.